Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada hari tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku, banyak orang berpikiran kalau sudah melakukan pekerjaan yang baik, menolong orang lain, melakukan kewajibannya di dalam gereja dengan pemberian persembahan dan segala bantuan untuk orang-orang yang di dalam kesusahan, bahwa dia sudah selamat. Saudara-saudaraku, nats ini menegaskan bahwa dengan usahamu, dengan apa yang kamu lakukan, semuanya itu bukanlah jalan keselamatan. Ya, benar dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah segala yang kita terima, keselamatan yang kita dapatkan, itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Yang mau dikatakan di situ adalah bahwa justru kita tidak bisa diselamatkan hanya karena perbuatan baik kita. Tetapi itu adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah semata yang diberikan kepada orang yang percaya. Lantas pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu tidak diperlukan? Justru perbuatan baik itu diperlukan sebagai bahwa kita sudah diselamatkan. Yang mau dikatakan di situ penekanannya adalah ketika seseorang berbuat baik, itu adalah ucapan syukur dia bahwa dia sudah diselamatkan. Itu menandakan bahwa kita melakukan perbuatan baik itu, bahwa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita, lantas kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Secara otomatis orang yang sudah merasa diselamatkan, yang sudah dianugerahkan keselamatan itu, dia akan melakukan perbuatan baik. Dalam Roma 6 ayat 23b dikatakan, upah dosa adalah maut, dan hidup kekal adalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan, upah dosa adalah maut. Setiap kelakuan yang telah melakukan murka Allah akan menuju maut. Tetapi Allah begitu kasih, dia menurunkan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita, dan kita menyambut segala keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan mengucap syukur, melakukan kebaikan, melakukan yang berkenan di mata Tuhan melalui menolong orang lain, menolong fakir miskin, dan juga memberikan kewajiban kita di dalam jemaat, dan segala sesuatu kebaikan-kebaikan itu kita justru telah bersyukur kita adalah orang yang diselamatkan. Jadi bukan karena pemberian itu kita diselamatkan, tetapi karena anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Tetapi kita juga harus menyambut segala apa yang dianugerahkan Tuhan itu dengan mengucap syukur, dengan berbuat baik. Orang yang sudah diselamatkan otomatis dia akan berbuat baik, dan itu juga sebagai tanda bahwa dia sudah diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.